8 cara mendapatkan income dari online. Oke, sekarang kita zaman atau era masuk ke dunia digital, right? Dan banyak dari Anda yang pengen mendapatkan income dari online. So, di video kali ini saya ingin share pada Anda 8 cara mendapatkan income dari online. 8 cara. Saya akan breakdown satu-satu. Oke. Yang pertama, simple banget. Kalau Anda punya Instagram, Anda punya YouTube, Anda bisa menerima yang namanya sponsor post atau endorse, selebgram, dan sebagainya. Mereka mendapatkan omset kayak miliaran dari endorse per tahunnya. Gila banget kan? It's crazy gitu. Jadi endorse adalah salah satu yang crucial banget. But, butuh audience. Jadi at least Anda butuh audience dulu. Kalau audience Anda nggak engage sama sekali, ya siapa yang mau endorse juga? Iya kan? Orang endorse itu artinya adalah mereka pengen menjangkau audience Anda. Sementara kalau audience Anda masih kecil atau tidak engage, ya nggak ada yang endorse. So, itu pro and cons-nya. Tapi enak banget kan kalau di-endorse kan. Disuruh promo sekali, cerita sekali, satu post bisa puluhan juta. Yang kemarin ada yang bilang kayak sekali posting aja bisa puluhan juta gitu kan. Jadi it's crazy. Tapi effortnya untuk ngebangun audience itu ya it's quite challenging. Yang kedua adalah event atau webinar berbayar. Jadi macam-macam. Anda bisa bikin event, Anda bisa bikin webinar berbayar, atau misalkan Anda diundang untuk ngisi event, ya itu juga bisa. Nggak ada masalah. Anda perlu menunjukkan expertise Anda untuk bisa diundang atau create event. Yang ketiga adalah jualan physical product. It's normal, jualan physical product. Oke, jualan barang fisik. Nah, itu yang I think semua orang, hampir 99% dari orang yang masuk ke digital, itu milihnya cuma physical product. Yang lain-lain nggak dianggapin. Oke, yang berikutnya, yang keempat adalah Anda jual jasa. Simple banget. Anda graphic designer, Anda bisa jadi freelancer. Anda bisa jadi graphic designer, video editor. Kalau Anda lihat ke 1000lancer, 1000.com, Upwork, Fiverr, itu semua jualan jasa. Editing audio, video, bikinin music, subtitle, copywriting, bikinin website, semuanya adalah jasa. Jadi kalau Anda punya skill tertentu, itu bisa dijual. Makanya kalau during WFH kayak begini, kenapa enggak sih Anda mempelajari sebuah skill yang bisa dijual? Jadi jangan cuma diam-diaman aja di rumah, cuman kayak nonton Netflix, kemudian nggak jelas tanpa memperdalam sebuah skill. Sementara skill itu nantinya menjadi sebuah modal yang bisa Anda jual, jasa. Yang berikutnya adalah affiliate marketing. Affiliate marketing artinya adalah Anda mempromosikan barang orang lain. Ya, jadi Anda mengirimkan traffic ngeklik ke link orang lain, dan ketika terjadi penjualan di sana, Anda mendapatkan komisi. Itu yang disebut dengan affiliate marketing. Kemudian, digital products. Anda create digital products. Saya barusan posting video saya beberapa hari yang lalu tentang digital products. Anda bisa create online course, Anda bisa create template, Anda bisa create 3D art, misalkan dijual. Anda bisa create stock foto, Anda bisa create audio, misalkan audio stock gitu ya. Jadi bisa dijual juga. Itu digital product. Kemudian membership. Anda membuat sesuatu di mana orang harus langganan terhadap produk Anda. Contoh kayak misalkan Netflix misalkan, itu membership. Kemudian ada juga, let's say saya dulu punya DM Labs, itu juga membership. Ya, jadi untuk mengakses konten eksklusif itu harus membayar. Ada teman-teman yang jualan trading signal misalkan, tapi harus bayar per bulan sekian ratus ribu, itu membership. Ya, jadi itu yang disebut membership. Dan yang terakhir adalah ads, iklan. Anda terima iklan kayak misalkan Anda bikin channel YouTube, kemudian algoritmanya menunjukkan video Anda ke banyak orang, dan Anda ada iklan di video Anda, dan akhirnya Anda profit sharing dengan YouTube. Itu adalah income dari ads. Oke, so itu adalah 8 revenue stream, multiple income yang Anda bisa dapatkan dari online. Pertanyaan saya sekarang, Anda kenapa fokusnya ke produk mulu sih? Kenapa nggak fokus ke yang lain-lain? Ada banyak di sini, ada 8. Nah, apakah harus berbeda bisnis, berbeda produk, berbeda industri begitu? Well, kita lihat nih case study-nya nih. Oke, kita lihat case study-nya. Dari yang pertama, endorse. Saya sering di-endorse, by the way. Saya sering banget di-endorse. Anda kalau jadi tim saya, Anda tahu bahwa saya itu menerima endorse. Saya tidak menerima endorse, maksudnya saya menerima email endorse setiap hari. Dan setiap hari bisa ada 1-2 every day. Ya, tidak semua saya terima karena saya tidak mau mengendorse sesuatu yang tidak beneficial buat audiens saya.
Audiens saya adalah Anda-Anda yang pengen bisnis online, yang pengen menjadi chief, membangun komunitas dengan menggunakan Tribelio. So, kalau tiba-tiba ada endorsement yang aneh-aneh, saya nggak terlalu cocok, saya nggak terima. Jadi saya benar-benar milih banget. Maka Anda nggak ngeliat terlalu banyak. But, itu adalah sebuah income yang bisa masuk. Saya ngelakuin itu juga. Kemudian event atau webinar berbayar. Saya menerima hampir setiap hari juga undangan speaking di mana-mana. Ya, jadi karena saya punya expertise, saya bisa sharing tentang digital marketing, saya punya experience I think 14 tahun di bidang ini digital marketing. That's why saya diundang kemana-mana untuk ngisi acara gitu ya. Jadi itu juga sebuah income stream. Nah, kemudian physical product. Physical product saya jualan ada Bonels, Anda tahu sendiri, saya punya essential oil namanya Bonels. Iya, tapi itu adalah sesuatu yang lain. Saya pengen ngomong di Tribelio. Di Tribelio kita produk fisiknya juga ada. Kita jualan buku, kita jualan t-shirt misalnya. Ada t-shirtnya di Tribe Hackers, di Tribe saya, di komunitas saya ada t-shirtnya. Itu kita jualan juga. Jadi satu industri juga bisa macam-macam. Jualan jasa, yes, saya ada terima coaching, saya terima consultation buat corporate. Biasanya yang lebih ke corporate sih, yang timnya sudah lebih matang ya. Karena strategi yang saya jelasin. Kalau misalkan saya jelasin strategi dan timnya belum matang kan nanti Anda sibuk sendiri untuk cari hiring dan sebagainya. So, saya tetap ngelakuin itu, by the way, sebagai salah satu stream of income saya, gitu, jasa ya. Affiliate marketing saya ngelakuin juga. Saya ngelakuin juga, kalau Anda join di List Building Mastery misalnya, Anda akan ditawarin untuk ikutan kelas Facebook Ads. Nah, itu affiliate marketing untuk Tribelio. Karena Anda butuh belajar Facebook Ads, Instagram Ads untuk mendatangkan traffic ke list Anda. Ya, jadi kita ngelakuin itu juga. Saya juga punya personal affiliate income juga. Saya jualan Tribe Forex, di mana kelas Forex-nya adalah milik teman saya. Kemudian dana dari investor saya juga dapat affiliate. Jadi itu sudah normal. Di dunia digital itu sudah normal. Jadi saya memiliki beberapa revenue, bahkan dari affiliate aja ada beberapa revenue. Kemudian yang berikutnya digital product. Saya punya List Building Mastery. Soon akan ada digital course mastery. Jadi saya juga punya digital product ya untuk dijual. Kemudian membership. Saya juga punya, yaitu Tribelio sendiri. Tribelio sendiri adalah membership karena Anda berbayar bulanan. Nggak mahal kok, it's cheap guys. Kayak nggak sampai 200.000 loh. Kan murah banget ya, nggak sampai 200.000, tapi potensinya bisa menghasilkan income miliaran gitu kan ya murah banget lah ya. Kalau misalkan Anda buka toko aja, belum tentu jelas, Anda udah spend di depan jutaan gitu untuk sewa stand, booth, dan mall dan sebagainya, toko dan sebagainya kan. Jadi it's apa ya, kalau saya bilang adalah cost yang harus dibayar karena running sebuah bisnis gitu. Jadi Tribelio memang berbayar bulanan. Anda bisa pakai gratis, by the way. Untuk Anda yang baru mulai, Anda bisa pakai gratis. Tapi kalau misalkan Anda mau memanfaatkan fitur-fitur yang lebih lanjut, maka Anda butuh berbayar. So, it's a win-win. Karena kalau Anda baru mulai, belum dapat income, ya it's okay. Kita kasih for free. Tapi begitu Anda sudah mulai serius, ngebangun semuanya, mendapatkan income, ya saya ada membership di situ. Yes, similar lah. Anda pakai handphone, internet, semuanya juga membership ceritanya. Oke, Anda nonton Netflix juga membership itu. Jadi model yang berbayar bulanan. Jadi saya ada juga di situ. Dan yang terakhir adalah iklan, ads. Ya, di YouTube saya kayak begini, Anda ngelihat iklan. Thank you so much buat Anda yang ngelihat iklan. Karena itu yang membuat saya tetap semangat juga untuk sharing di sini. Anyway, kita lihat nih dari multiple stream of income. Saya ngelakukan semuanya. Like 8, saya ngelakuin semuanya. Anda bisa lihat kok, satu-satu Denny ngelakuin yang mana sih? Ini yang ini, ini yang ini, ini yang ini. Saya muncul di sini, saya muncul di situ, saya ngelakuin ini. Anda bisa lihat sendiri. Pertanyaannya sekarang, dengan knowledge seperti ini, dengan Anda tonton video saya kayak begini, kenapa Anda hanya milih yang satu? Pertanyaan itu harusnya Anda tanyakan ke dalam diri Anda sendiri. Kenapa Anda hanya nyaman memilih satu, sementara ada banyak yang bisa dilakukan? Maybe ada chicken mindset di sana. Saya bukan kamu, Dan. Saya bukan ini, saya bukan selebgram, saya bukan ini. Tetapi ketika saya memulai semuanya, saya tidak bermimpi jadi selebgram atau apapun itu. Karena saya cuma sharing passion saya. Balik lagi, dari passion saya create content. Passion saya memang di digital marketing dari dulu. Saya belajar digital marketing dari 2007. Kalau nggak passion, saya nggak belajar dari lama kayak begitu kan. Saya passion banget di situ. Maka dari passion, saya create content. Saya punya website, saya punya kelas, saya punya apapun. Saya create terus produce content. Kalau nggak passion, teman-teman, nggak akan sanggup bikin video kayak saya begini setiap hari. Dulu saya mikir bahwa, bikin daily vlog itu quite challenging ya. Kayak setiap hari harus bikin video ya. But sampai hari ini, ternyata saya bisa loh ngelakuinnya. I think udah berapa tahun saya ngelakuin setiap hari kayak begini ya. Dimana semuanya bikin challenge kan. Kayak, ayo bikin satu video setiap hari. Sementara Denny Santoso udah create itu bertahun-tahun gitu kan.
Kalau nggak passion, nggak bisa. So, yang harus Anda tanyakan sekali lagi adalah, apa passion Anda, dan kenapa Anda milih nyari produk yang literally random gitu loh, yang kayak, saya lagi bingung dan nyari produk gitu. Seolah-olah random banget kan, nemu produk itu random banget. Kalau Anda bingung nyari produk, Anda jualan bonels juga ketemu produknya. Jadi pertanyaan saya lebih fundamental. Sebenarnya masalahnya bukan produk. Produk is just kamuflase di mulut Anda sebenarnya. Maybe Anda sebenarnya nggak tahu cara jualan. Maybe sebenarnya Anda nggak paham apa itu digital marketing. Soul saya digital marketing. Saya cari istri saya digital, man. Saya prospecting dia digital. Saya ketemu istri saya di Twitter. Saya prospecting semuanya ada caranya, ada teknik NLP-nya. Kalau Anda baca buku saya, Done is Better Than Perfect, saya share di situ step by step-nya gimana untuk PDKT secara online. Tarik ulurnya kayak gimana. Saya share step by step-nya sampai dia akhirnya bisa mimpi jam berapa harus masukin kata-kata, jam berapa dia akan respon. Saya share di buku saya kemarin itu. Ya, soul saya udah digital marketing dari kayak 13 tahun, 14 tahun yang lalu. Kayak kuliah saya aja IT kan. Jadi suka banget di sini. Nah, saya bukan pengen sharing bahwa Anda harus jadi kayak saya. No. Tetapi saya pengen menekankan bahwa saya melakukan sesuai passion saya. Makanya saya jadi kayak sekarang. So, what is your passion? Kalau nyari passion aja nggak bisa-bisa, bukan nggak bisa sih sebenarnya sih. Anda nggak nyari sih sebenarnya sih. Anda berharap passion maybe turun dari langit. I don't know. Dan saya nggak tahu passion saya. Pernah nyari nggak? Kalau nyari, saya pengen nanya kepada Anda. Cara nyarinya gimana? Siapa tahu mulut Anda ngomong nyari, tapi activity Anda nggak pernah nyari passion itu apa. Ya, jadi let's say gini deh. Simple banget. Anda datang ke mall, ke toko buku. Ya, ke toko buku. Anda lihat majalah. Ada nggak sih majalah yang Anda suka banget di situ, yang benar-benar kalau Anda boleh baca terus-terusan di situ, Anda baca di situ majalah itu. So pick one atau pick 5 lah, top 5 magazine. Anda baca, pelajari semuanya. Kalau misalkan udah oke, oh ini kayaknya lebih menarik nih. Yang ini saya kayak sekilas doang. Oke, yang lebih menarik. Anda cari bukunya. Maybe cari bukunya di toko buku, maybe cari di Amazon misalkan. Cari bukunya, dalamin. Misalkan tentang gimana caranya memelihara ikan misalkan. Oh di Gramedia banyak mah buku kayak begitu. Pelajarin, cari di YouTube juga banyak. Dan Anda start di planning. Aktivitasnya seperti apa. Sehingga ketika pandemi kayak begini, income itu tidak cuman mikirin gimana nyari produk untuk dijual. Kayak kemarin ada yang saya struggling jualan ini dan sebagainya. Well, Anda memaksakan dunia offline ke dunia online. Nggak ada yang salah, teman-teman. Tapi kalau maksa tapi nggak jadi, itu salah. Jadi mindset itu benar atau salah. Saya nggak akan ngejudge mindset Anda. Bukan hak saya untuk ngejudge mindset Anda. Tetapi, hasil yang mengatakan. Kalau nggak ada hasilnya, berarti ada yang salah gitu aja. Kalau Anda ngerasa benar, ya harusnya terjadi. Tapi kalau Anda nggak ada hasilnya, berarti ada yang salah. Kita nggak tahu kok kesalahan kita apa. Yang bisa ngomong hanyalah hasil. That's why, bahkan saya di Tribelio, di Bonels, saya pakai coach. Untuk menunjukkan kepada saya, ini loh spot yang kamu nggak kelihatan. Saya meminjam, meng-hire, membeli experience dari coach-coach saya yang sudah puluhan tahun di industrinya. Mereka udah puluhan tahun. Kalau saya suruh ngulangin puluhan tahun, kapan nyampenya nih kapal saya? Maka saya ngambil coach-coach kayak begitu. Bahkan kadang-kadang kita bisa double coach. Di bagian ini kasih coach, bagian ini kasih coach gitu. Untuk sharing, karena saya mau beli pengalaman mereka dengan cepat. Oke, balik lagi. 8 cara mendapatkan income di internet. Saya udah share pada Anda. Why Anda cuma milih 1? Why? Nah, sekarang ketika saya nanya begitu, Anda akan muncul banyak chicken mindset. Biasanya. Maybe. Nah, sekarang breakdown. Tugas Anda breakdown. Ini kan saya pengen mengajak Anda untuk lompat ya, leap ya, untuk mendapatkan hasil ya. Maka tugas Anda adalah melist down chicken mindset tersebut dan bertanya kepada diri Anda, kenapa chicken mindset ini muncul? Kayak misalkan Anda bilang, Dan, saya bukan selebgram. I don't care about you selebgram atau enggak. Saya cuma pengen Anda share konten Anda sesuai dengan passion Anda di Instagram atau di YouTube. That's it. Nggak ada urusan dengan jadi selebgram atau bukan. Why? Kenapa itu tidak dilakukan? Nah, kita gali kayak gitu, teman-teman. Jadi saya bertanya kepada Anda seperti itu, Anda akan nyari ke dalam diri Anda. Oh, maybe karena saya nggak bisa bikin konten, Dan. Oke, kalau nggak bisa bikin konten, simple banget. Ini ada tisu nih. Kemarin saya melihat kan, Anda melihat di Instagram saya kan, ini ada tisu nih. Saya ambil tisu nih. Bahkan Anda bisa menulis di atas tisu ini jadi konten loh, di foto, habis itu Anda create copywriting, selesai. Tisu, man. Like, nggak perlu desain. This is just the point. Habis itu Anda tinggal tulis copywriting. Selesai. Jadi kalau tanya Instagram Anda isinya apa? Tisu toilet. Kan niche banget ya. Itu loh Instagram yang isinya tisu toilet semua, tapi keren-keren men pembahasannya. Wow, amazing kan? Jadi bisa desain atau enggak?
Nggak perlu. Nggak perlu. Kemarin ada yang pakai post-it notes misalkan, pakai tulisan tangan. Seluruh Instagramnya isinya post-it notes. Nggak ada masalah sebenarnya. It's just apa yang mau Anda sampaikan. Desain dan sebagainya it's just media. Jangan membuat tidak bisa desain jadi sebuah hal yang menghalangi Anda untuk posting konten, teman-teman. Ya, karena dari passion menjadi konten, habis itu jadi result. Jadi profit. Oke, so hopefully video ini nggak kepanjangan buat teman-teman. Saya cuma pengen share. Ini loh, ada 8 cara. 8 cara ini saya ngelakuin semuanya. Anda bisa lihat sendiri deh, yang saya lakukan tuh apa saja. Ya, jadi saya bukan cuma cerita teori, tapi saya ngelakuin. Makanya saya pengen berbagi kepada Anda supaya Anda juga bisa ikuti saya, kemudian mendapatkan hasil yang paling nggak lebih baik daripada yang hari ini Anda struggling. Itu aja deh sebenarnya deh. Alright, thank you so much guys. See you next video. Bye-bye.